diperbaharui, diarahkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang menjadi komitmen kami ini bukan sekedar sebuah lip service kami untuk kami bekerja di tengah dunia ini, merespons anugerah Tuhan dan melihat pekerjaan kami ini sebagai misi Allah yang harus kami genapi, yang harus kami kerjakan dengan penuh ketaatan dan tanggung jawab di hadapan Bapa. Pagi ini kami sekali lagi rindu firman-Mu membentuk, menyempurnakan seluruh perenungan kami selama beberapa hari kami berada di tempat ini. Dan firman-Mu biarlah menolong kami untuk kami mengambil komitmen lebih jauh di dalam panggilan misi, di dalam bidang kami masing-masing, di dalam profesi yang terus kami gumulkan. Ya Tuhan, berbicaralah terus di dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami siap mendengar Engkau berbicara, baik hamba-Mu yang berbicara dan setiap kami yang mendengar. Tuhan, biarlah kami tidak terluput oleh kuasa firman-Mu yang membentuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bacaan firman-Mu dan penguraiannya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama memasuki sesi akhir dari rangkaian eksposisi kita dengan tema mission for God's glory. Saudara, perhatikan selama beberapa hari kita menyaksikan sedikit hiburan gitu ya. Inilah perpaduan antara dunia rohani dan dunia hiburan. Tetapi kiranya apa yang ditampilkan di setiap awal eksposisi melalui klip-klip yang ada menolong kita untuk kita mengkristalkan apa yang kemudian telah disampaikan, diberitakan, apa yang telah dinyatakan oleh Allah melalui para hambanya di dalam sesi-sesi eksposisi, di dalam seminar dan di dalam kapita-kapita selekta yang ada. Mari kita mengumpulkan, apakah setiap kita sudah sungguh-sungguh menyatakan terang itu, menyatakan kasih itu, dan menyatakan identitas kita. Dan pagi ini mari kita kumpulkan, apakah kita semua mau menyatakan itu di dalam pekerjaan misi Allah melalui panggilan kita masing-masing. Saudara, mari kita bersama-sama memfokuskan hati pikiran kita di dalam teks yang dipersiapkan dan dikumpulkan oleh panitia untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17. Kita akan membaca keseluruhan bagian ini secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, saudara, yang kedua, demikian seterusnya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hari ragu sebelum dunia ada. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadamu itu berasal daripadamu.
berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada Dia yang telah menentukan untuk binasa, supaya nama yang ditulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ingin tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, misi adalah menangkap isi hati Allah bagi dunia ini. Untuk itulah doa yang merupakan sarana kita menangkap apa yang menjadi isi hati Allah merupakan satu yang vital di dalam kita mengerjakan misi bagi dunia. Saya mengutip apa yang tertulis di dalam Cape Town Commitment, yaitu dokumen hasil pertemuan Lausanne yang kesekian kalinya, yaitu gerakan misi sedunia yang dipelopori oleh Bapak Johnston, yang diikuti oleh ratusan perwakilan dari gereja-gereja Injil di seluruh dunia, yang diadakan pada bulan Oktober 2010 yang lalu. Dalam satu poinnya tentang doa, dokumen ini menyatakan, prayer is the indispensable foundation and resource for all elements of our mission. Doa adalah dasar dan sumber yang tak tergantikan bagi seluruh elemen misi kita. Dengan demikian dapat dikatakan, saudaraku, doa adalah dasar untuk kita mengawali sebuah misi.
Doa juga menjadi satu penggerak ketika kita mengerjakan misi itu. Dan bahkan doa menjadi semacam penggenapan, semacam celebration, semacam perayaan dari misi Allah yang sudah digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ini adalah doa yang terbesar yang pernah dipanjatkan di atas muka bumi ini, saudara. Sekaligus doa ini adalah doa yang terbesar yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Jika misi kita mengerti sebagai pergi dan mengerjakan apa yang Bapa kehendaki, maka kita bisa melihat, saudara, bahwa doa Tuhan Yesus ini menjadi semacam doa celebration, doa penggenapan dari misi Kristus sendiri yang mengerjakan apa yang menjadi isi hati Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kita baca ini dengan sangat sederhana kita bisa membaginya, karena alur pikirnya sangat jelas di sini, dibagi menjadi 3 bagian. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, terutama LAI terjemahan baru ini, kita menyaksikan adanya paragraf-paragraf yang sebenarnya itu menjelaskan atau memisahkan alur pikir di dalam doa Tuhan Yesus yang dipanjatkan sedemikian utuh panjang ini, saudara. Bagian pertama adalah doa Tuhan Yesus untuk dirinya sendiri, di mana ia mengatakan kepada Bapa bahwa pekerjaannya untuk menggenapi kemuliaan Bapa itu sudah tercapai. Ada di dalam ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian di dalam ayat 6 sampai 19, bagian kedua dari doa Tuhan Yesus ini, kita dapat menemukan bagaimana Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya agar mereka dipelihara dan dikuduskan. Dan bagian terakhir dari doa ini, Tuhan Yesus berdoa bagi setiap orang percaya agar menjadi satu dan menyatakan kemuliaan di dalam ayat 20 sampai ayat terakhir, ayat 26. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempelajari bagian ini. Doa sebagai satu gambaran bagaimana misi itu harus dikerjakan di dalam menangkap, merespon apa yang menjadi isi hati Allah. Saudara, mari kita perhatikan bagian yang pertama. Saya memberikan subjudul di situ. Saudara bisa perhatikan di dalam kerangka eksposisi yang saya bagikan kepada saudara-saudara. Misi Kristus yang tergenapi adalah sebuah prototipe dari misi itu. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara mengenal istilah prototipe, prototype. Kalau sebuah perusahaan mobil yang ternama, yang besar, di dalam kemudian dia memproduksi sebuah tipe mobil, secara khusus biasanya dia akan meluncurkan satu produk prototipe, prototype dari mobil tersebut. Kalau kemudian perusahaan semacam Ferrari mengeluarkan seri terbaru, maka dia menciptakan dan merekayasa mesin itu dan kemudian bentuk bodi mobil itu menjadi satu bentuk prototipe yang kemudian itu akan dikembangkan di dalam produk masalahnya. Saudara, apa yang dinyatakan di dalam doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ini adalah sebuah prototipe dari misi yang harusnya kita semua mengacu di dalam doa ini. Apakah itu misi dan bagaimana kita merespon misi dari Allah bagi kita? Saudara, perhatikan, Tuhan Yesus memulai doanya dengan mengatakan, Bapa, telah tiba saat muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, permohonan Tuhan Yesus di awal doanya di sini sangat jelas bagi kita, yaitu ia ingin agar Bapanya memuliakan dia. Saudara mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhanku berdoa untuk kemuliaannya? Mengapa anak yang begitu taat hingga menjelang akhir
dari misinya. Dia berdoa, dan doa pertama yang dia panjatkan adalah kemuliaan dia sendiri, bukan kemuliaan Bapa. Saudara perhatikan di sini. Dunia mungkin telah begitu terdistorsi dengan istilah kemuliaan, atau kita semua mungkin berpikir kemuliaan adalah penghormatan, kemuliaan adalah fasilitas hidup, kemuliaan adalah apa yang dikatakan oleh orang Jawa sebagai bibit bobot bebet. Saudara tahu maksudnya? Orang Jawa melihat kemuliaan seorang manusia itu di dalam pemaknaan tiga kata ini. Bibit artinya keturunan, apakah dia keturunan dari Trah, Raden Mas, dan keturunan Raden Ajeng. Di dalam perkembangan kemudian bibit itu artinya apakah dia adalah keturunan orang yang terpandang, keturunan orang yang sehat jasmani. Bobot dianggap sebagai kemudian apakah orang ini berpendidikan tinggi, dan bebet adalah apa yang membebat hidupnya, yaitu apa yang dia miliki, kepribadiannya, mobil pribadi, rumah pribadi, dan segala yang pribadi. Mungkin itu yang kita pikirkan sebagai kemuliaan. Tetapi perhatikan saudara, mari kita memperhatikan bagian ini. Tuhan Yesus mengatakan tiba saat. Saudara, mari kita memperhatikan kata-kata ini, saudara. Mungkin saudara kurang memperhatikan kata ini, tetapi kata ini kata yang sangat penting. Istilah atau ungkapan tiba saatnya menjadi ungkapan yang sangat penting. Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa momen doa Tuhan Yesus ini adalah momen setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan persis sebelum momen masa-masa di Taman Getsemani. Saudara, kalau kita memperhatikan kata tiba saatnya di sini, ini adalah satu ungkapan yang sangat unik digunakan oleh Rasul Yohanes di dalam Injil dan suratnya, terutama di dalam Injilnya, saudara. Perhatikan ketika Yohanes mencatat bahwa Yesus belum masuk di dalam masa saatnya menyatakan pekerjaan Bapa di dalam peristiwa perkawinan di Kana. Kemudian ibunya meminta atau memohon kepadanya untuk dia menyatakan pekerjaan, yaitu mujizat itu. Tuhan Yesus menjawab, mau apakah engkau daripada itu? Saatku belum tiba. Demikian pula ketika kita saksikan, saudara, kita membaca Yesus memberitahukan untuk pertama kalinya tentang kematiannya di dalam Yohanes 12 ayat 23. Tuhan Yesus mengatakan telah tiba saatnya Anak Manusia akan dimuliakan. Dan perhatikan bagian ini, saudara. Tiba saatnya Anak Manusia akan dimuliakan. Saudara, jangan terburu-buru menganggap bahwa ini adalah satu ambisi dari Kristus untuk kemudian dia merebut kemuliaan Bapa itu. Perhatikan, saudara. Kata atau ungkapan telah tiba saatnya adalah ungkapan yang sebenarnya mengacu kepada momen penyaliban Yesus itu sendiri. Kata telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan sebenarnya adalah permohonan Tuhan Yesus untuk puncak dari pekerjaannya, yaitu karya salibnya, penderitaannya di atas kayu salib itu, sebagai puncak dari karyanya itu sudah digenapi. Saudara, kalau kita menyaksikan di sini, kalau kita merenungkan bagian ini, saudara, ternyata permohonan Tuhan Yesus yang pertama, yang dia katakan Tuhan tiba saatnya kemuliaan itu, kemuliaan Anak Manusia dinyatakan. Itu berarti Tuhan Yesus sudah siap untuk kemudian melihat jalan salib itu. Dia jalani setapak demi setapak. Dengan kondisi Bapa harus meninggalkannya. Dia harus menjalani sebagai seorang manusia, mewakili kita, menjalani jalan Golgota itu, terpisah dari Bapanya, dan menjalani penderitaan itu di dalam satu gambaran kengerian yang luar biasa. Yang menarik, saudara, Tuhan melihat ini sebagai
His glory. Masa dari kemuliaan Kristus itu sendiri. Saudara, ini doa yang sedemikian luar biasa. Doa yang dipanjatkan di dalam bagian pertama bukanlah kemuliaan yang kita pahami dari idol-idol dunia ini. Kemuliaan yang dipahami bukan seperti kemuliaan manusia, seperti seorang superstar. Tetapi kemuliaan yang dia minta adalah jalan salib itu sendiri. Ketika dia harus menderita di salib dan mati di dalam penderitaan pergumulan pelayanan kita. Mari kita evaluasi. Bukan saya tidak ingin saudara kemudian membereskan nilai-nilai yang mungkin rendah. Tapi mari kita mengevaluasi diri kita. Apa yang kita kejar di dalam studi kita? Misi, vokasio bagi Allah, ataukah sekedar materi, kepuasan daging? Dimana kalau saya kemudian selesai studi, Mas, saya bisa dapat fasilitas hidup, kerjaan yang enak gitu. Kalau bisa, itu tadi seperti kemarin ya, 3 koma, sekali lulus 3 koma. Ini yang harus kita gumulkan dengan serius. Yang kedua, saudara, pada bagian ini, bagian yang kedua yang ingin saya ajak kita gumulkan bersama. Misi murid-murid adalah penggenapan misi Kristus di dalam persatuan dan dalam kebenaran firman. Setelah mereview misinya di dalam doa kepada Bapa, saudara, Tuhan Yesus kemudian beralih kepada syafaat bagi murid-muridnya di dalam ayat 6 sampai dengan 19. Dari doa Tuhan Yesus ini, saudara, kita boleh belajar bagaimana misi Kristus itu kemudian ditularkan, kemudian dinyatakan dan diteruskan kepada murid-muridnya. Ada 3 hal yang saya ingin angkat berkaitan dengan bagian ini, saudara. Yang pertama, murid yang mampu mengerjakan misi Kristus adalah murid yang terus dikuduskan dengan firman-Nya. Saudara perhatikan ayat-ayat ini, ayat 6, 8, 14, 17. Saudara perhatikan. Saya tidak perlu membaca ayat 6, 8, 14, 17. Saudara, ada kata-kata yang terus diulang di sana. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan relasinya dengan murid-muridnya. Firman itu menjadi terus-menerus diulang-ulang di dalam ayat-ayat ini, saudara. Dikuduskan oleh firman, dikuduskan oleh kebenaran. Saudara, saya tidak tahu apakah kita sadar bahwa kekhususan murid-murid dibandingkan dengan orang lain di dalam kehidupan Tuhan Yesus itu bukan terletak dari seberapa banyak mukjizat yang dialami oleh murid-murid, bukan kemudian terletak kepada seberapa banyak fasilitas yang dia dapatkan dari Kristus. Dan memang Tuhan Yesus semasa hidupnya tidak memiliki satu fasilitas pun. Bukankah anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala? Bukan, saudara. Kalau kekristenan kita kemudian terus mengejar-ngejar mengikut Kristus, aku ingin mujizat lebih besar, aku ingin mujizat lebih besar. Tahukah saudara bahwa itu bukan bagian dari orang-orang terdekat dari kehidupan Yesus. Itu adalah bagian orang-orang yang selalu merindukan tanda dan mengikut Kristus karena roti, mengikut Kristus karena ikan. Tetapi bagi murid-murid, orang-orang yang terdekat dengan Kristus, yang menjadi hal istimewa adalah bagaimana murid-murid terus dikuduskan oleh firman yang berasal dari Bapa sendiri. Perhatikan, saudara. Keistimewaan murid-murid Kristus baik pada masa itu maupun pada masa sekarang adalah bagaimana murid-murid di sepanjang zaman terus hidup dikuduskan oleh firman dari Kristus itu sendiri. Misi harus diteruskan oleh murid-murid
yang hidup mengerti dengan maksud Allah sendiri. Karena itu firman yang terus dinyatakan, ajaran-ajaran, pernyataan-pernyataan Allah terus dinyatakan kepada murid-murid. Dan bagi kita implikasinya, perhatikan saudara. Saudara jangan pernah main-main dengan kesempatan demi kesempatan yang diberikan di dalam pelayanan kita, di mana kita terus-menerus diarahkan untuk kemudian mencintai firman itu. Diarahkan untuk kita menggali lebih dalam lagi. Ada banyak mahasiswa yang mengatakan ini kepada saya, Kak, kan itu tidak perlu, itu urusan para teolog, urusan para pendeta, urusan kakak. Yang penting bagi saya adalah saya bisa hidup benar. Tidak perlu saya dalam-dalam, serius belajar, PA susah-susah. Saudara, kalau kita berpikiran di tengah generasi yang sekarang kita sedang dirasuki oleh semangat zaman ini, semangat zaman yang tidak ingin susah di dalam mencari kehendak Allah. Sebagai murid Kristus di zaman ini, saudara, mari kita meresponi dengan sungguh-sungguh. Ada waktu-waktu teduh yang Tuhan telah berikan kepada kita, bahkan setiap kita yang ada di sini. Bukankah kita telah dilatih, diajar, dibimbing oleh kakak-kakak kita? Bahkan mungkin di antara banyak di sini, kita membimbing adik-adik kita dalam saat-saat teduh. Bukankah setiap KTB yang menjadi orientasi kita, bagaimana kita mengerti akan firman itu yang mengkuduskan, seolah-olah mengikis, membereskan semua apa yang tidak beres di dalam hidup kita. Pertanyaannya bagi kita, sungguh-sungguhkah kita mengambil kesempatan itu dengan serius? Kalau pelayanan perkantas sampai sekarang konsisten dengan apa yang disebut Bible study, apa yang disebut dengan bagaimana kita melakukan saat teduh dengan metode BKA, baca kehendak kita. Oh, orang lain banyak mengatakan, mana sempat. Itulah semangat zaman ini. Jangan ketawa, saudara. Berapa menit saudara investasikan setiap hari untuk firman yang mengkuduskan saudara di dalam mengerjakan misi Allah? Berapa menit setiap minggu saudara investasikan untuk saudara melakukan PA pribadi? Dan hitung itu saudara, dengan berapa menit saudara menghabiskan di depan laptop saudara dengan hal-hal yang sesungguhnya semakin menjauhkan saudara dengan isi hati Bapa. Saudara, ini sesuatu yang serius. Murid yang mampu mengerjakan misi panggilan Allah di tengah dunia ini adalah murid yang terus menyediakan diri, diproses, dibentuk, diarahkan oleh firman Tuhan. Saya percaya, saudara, semakin tekun saudara membaca, merenungkan, menggali Alkitab itu, membaca buku-buku yang bagus yang mendorong saudara untuk mencintai firman Tuhan ini, semakin saudara tidak akan lagi bertanya, gimana sih Kak mengetahui kehendak Allah? Kita seolah-olah menjadi orang-orang yang terlalu picik, kemudian menganggap bahwa Allah itu menyatakan kehendaknya seperti ibarat gitu ya, seperti di video itu ya. Apakah seperti itu Allah menyatakan firman-Nya di zaman ini? Tidak. Firman Allah telah utuh, telah lengkap bagi kita. Maukah saudara sungguh-sungguh menyediakan diri, dikuduskan terus oleh firman kehidupan? Yang kedua, saudara, pada bagian ini, murid yang mampu mengerjakan misi Kristus adalah murid yang menjadi satu sama seperti Bapa dan Kristus. Perhatikan ayat 11 dan 12. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun
dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ungkapan peliharalah mereka dalam nama, saudara. Di sini adalah permohonan Yesus kepada Bapa untuk kemudian menjaga dan memelihara murid-muridnya dalam suasana kedaulatan dan kekuasaan Allah Bapa semata. Menjaga di dalam namanya berarti bahwa Tuhan Yesus merindukan murid-murid terus mengalami kuasa Tuhan, terus menerus mentaati kedaulatan Tuhan. Istilah nama baik di dalam PL maupun PB identik dengan otoritas, kuasa, kedaulatan Allah. Karena itu saudara, bagaimana kita menekuni doa-doa kita? Kita menekuni kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kita seringkali melupakan saudara setiap hal yang kita lakukan di dalam studi kita, di dalam pergumulan kita untuk menjawab vokasi Tuhan itu. Kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk kita memerangi dunia yang berlawanan dengan Allah. Bagaimana jam doa kita? Seringkali kita menjadi terlalu rohani di dalam pelayanan, tetapi di dalam private life kita, kita menjadi orang yang jauh merindukan kuasa Tuhan. Tidak lagi kita menantikan Tuhan hadir di dalam setiap pembelajaran kita akan bidang kita masing-masing. Saudara, kalau belajar berdoa, ataukah kemudian saudara terus mengandalkan diri? Kalau ujian saudara, apakah saudara tetap melakukan penyerahan total setiap momen-momen ujian saudara kepada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara? Permohonan Tuhan Yesus ini mencerminkan saudara, bahwa di dalam mengerjakan misi Tuhan, misi Bapa di tengah dunia ini, kuasa Tuhan sajalah yang mampu memberikan dorongan, mampu memberikan vitalitas, mampu memberikan kekayaan terus di dalam menjaga konsistensi mengerjakan misi Bapa. Selama lebih dari 1 semester ini, pelayanan Perkantas Jawa Timur diarahkan untuk kembali kepada vitalitas kehidupan doa. Tapi saya masih jujur saja, mari kita jujur. Pelayanan kita masih belum sungguh-sungguh dinafasi dengan kegerakan Tuhan sebagai wujud kepasrahan kita kepada kuasa kedaulatan Tuhan yang menjaga hidup dan pelayanan kita. Mari kita serius tentang hal ini. Mengerjakan misi memerlukan kuasa Tuhan. Mengerjakan misi juga membutuhkan setiap kita bersatu. Dalam bagian ini akan saya jelaskan di bagian ketiga. Yang ketiga dalam bagian yang kedua ini, saudara, murid yang sanggup mengerjakan misi adalah murid yang siap diutus masuk ke dalam dunia. Perhatikan ayat 15 sampai 18 di sana, saudara. Perhatikan. Saya langsung membaca pada bagian akhir. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kalau pada hari kemarin kita disadarkan saudara bahwa dunia akan memusuhi kita ketika kita sungguh-sungguh menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus. Tetapi pada pagi ini saudara, kita semua harus melihat bagian ini, bahwa Tuhan yang tidak mengutus kita menarik diri dari dunia ini, tetapi malah mengutus kita ke tengah kawanan serigala sebagai kawanan domba Allah. Kita dipanggil untuk masuk di dalam percaturan dunia ini sebagai kawanan domba. Sadarilah saudara, bahwa apa yang kita kumpulkan sebagai vokasio, panggilan kita, misi kita, itu adalah sarana persiapan
di dalam studi kita itu, untuk kita kemudian masuk di dalam percaturan dunia yang sesungguhnya. Visi pelayanan siswa maupun mahasiswa tidak berhenti hanya sekedar kemudian menghasilkan siswa mahasiswa yang baik-baik, kemudian masuk gereja, beribadah dengan tekun, tidak sombong, suka bersahabat. Tidak. Visi dari pelayanan kita adalah menghasilkan pengikut-pengikut Kristus, menghasilkan missio Dei, orang-orang yang diutus dalam misi Allah itu, menghasilkan orang-orang yang siap masuk di dalam percaturan dunia ini dengan kuasa Allah, dengan kuasa firman yang membentuk, memperlengkapi kita. Kita diarahkan dan dipanggil, siaplah saudara memasuk percaturan dunia ini. Saudara, jangan main-main dengan studi saudara, jangan main-main dengan pelayanan ini. Dan kita harus sungguh-sungguh mengintegrasikan pelayanan ini dan panggilan bidang studi kita dengan baik. Saya seringkali benci, saudara. Benci aku dengan anak, dengan teman-teman mahasiswa yang kemudian bertanya, Mas, apa yang lebih penting? Bagaimana kita menyeimbangkan antara studi dan pelayanan? Saudara, maaf, itu pertanyaan bodoh bagi calon-calon pemimpin. Seharusnya setiap bagian hidup kita fokuskan kepada Kristus dan kemuliaan Allah. Baik studi maupun pelayanan tidak boleh kemudian kita benturkan sebagai satu pemahaman dikotomi yang menyesatkan seperti ini. Setiap bagian hidup kita, saudara, bahkan pacaran pun, saudara, itu merupakan misi Allah bagi engkau. Amin, saudara. Awas, saudara. Apakah ketika saudara main Facebook, main game online, nongkrong di pinggir jalan, itu semua menjadi pergumulan saudara untuk menjalankan misi Allah ini? Kiranya firman Tuhan ini memberikan terang dan membawa kita kepada pertobatan demi pertobatan. Bagian terakhir, saudara, misi umatnya di sepanjang zaman menjadi bagian dari bagian terakhir doa Tuhan Yesus ini. Setelah Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus berdoa bagi semua orang percaya karena pemberitaan murid-murid itu. Perhatikan ayat 20-26, saudara. Melalui bagian ini, saudara, kita semua diarahkan untuk menangkap kebenaran Allah, bahwa misi Allah itu juga menjadi panggilan setiap orang percaya. Misi Allah bukan polisi, orang-orang yang kita sebut rohaniwan saja. Yang pertama, saudara, harus kita kumpulkan pada bagian ini. Misi Allah bagi umatnya itu akan berdampak dimulai dari kesatuan umat Tuhan di dalam Bapa dan Kristus. Perhatikan ayat 22-23. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI memiliki semboyan yang sangat baik untuk kita menjadi semboyan kita juga. Umnis unum sin, yang dikutip dari Yohanes 17 ayat 21 ini, dari bahasa Latin yang berarti supaya mereka semua menjadi satu. Saudara, ini adalah panggilan setiap umat Tuhan di zaman sekarang. Pada pertemuan Asia Pacific Transformation Conference bulan Oktober yang lalu, by the grace of God, ya, dengan anugerah Tuhan, saya dengan rekan-rekan, dengan Pak Kak Riki, siapa lagi waktu itu, beberapa teman rekan staf mengikuti acara yang luar biasa ini, dihadiri oleh orang-orang yang kemudian berkumpul
untuk kesatuan tubuh Kristus bagi transformasi bangsa-bangsa. Saudara, ada seorang tokoh yang penggerak kesatuan tubuh Kristus dari Fiji, dari kepulauan Fiji, saudara. Dia mengatakan tiga hal sebuah bangsa atau sebuah masyarakat mengalami transformasi. Yang pertama, dan ini yang paling penting adalah apakah umat Tuhan, gereja Tuhan dapat bersatu di tempat itu. Yang kedua, apakah gereja sungguh-sungguh memperjuangkan pembelaan kepada orang-orang miskin. Dan yang ketiga, apakah gereja berjuang bagi kader-kader untuk kemudian dikirim menjadi pemimpin masyarakat atau bangsa ini. Di dalam tiga hal itu, masyarakat akan mengalami transformasi di mana kerajaan Allah, di mana hadirat Allah akan hadir di tengah masyarakat atau bangsa itu. Karena itu, saudara, doa Tuhan Yesus pada bagian ini menjadi satu panggilan misi kita. Melalui pelayanan kita dengan spirit interdenominasi itu, saudara, kita diajak sungguh-sungguh untuk kita membangun kesatuan tubuh Kristus itu, sehingga karya Allah nyata dan dunia akan melihat kita sebagai murid-murid Kristus. Dunia akan mengenal bahwa Kristus adalah Mesias yang diutus oleh Bapa sendiri. Itu melalui apa? Melalui kesatuan tubuh Kristus. Saudara, ini sesuatu yang sungguh-sungguh serius. Di dalam pelayanan kita hadir dengan berbagai denominasi gereja. Mulai tahun yang lalu, saudara, saya memperoleh kesempatan untuk bersama-sama pemimpin gereja di kota saya di Jember untuk menggumulkan dalam musyawarah antar gereja. Saya ditunjuk menjadi pengurus untuk bidang pemuda, remaja, dan mahasiswa. Tetapi yang sangat memprihatinkan, sulit sekali, saudara, menyatukan pemimpin gereja untuk sekedar berdoa bersama di dalam kesatuan tubuh Kristus. Saudara, jangan pernah lupakan kesempatan demi kesempatan di mana, saudara, dari berbagai gereja disatukan. Dan yang lebih penting, saudara, bukan hanya kemudian saudara senang satu dengan yang lain, enjoy, menikmati persekutuan ini, tidak, saudara. Misi Allah dikerjakan di dalam kesatuan itu, di mana kesatuan itu seharusnya menghasilkan kesatuan gerak di dalam menjangkau banyak orang, sehingga Injil kehidupan itu bisa dirasakan melalui kesatuan tubuh Kristus itu. Saudara, perhatikan, visi pelayanan kita adalah menghasilkan kader-kader Kristen yang memberkati gereja. Ketika saudara 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kemudian menduduki pemimpin-pemimpin gereja, menjadi majelis-majelis, menjadi orang-orang yang berpengaruh di dalam gereja, saudara. Pikirkan bagian ini, saudara, bahwa pekerjaan misi Allah akan mencapai titik kulminasinya, puncaknya, ketika umat Tuhan bersatu. Dan itu dimulai dari pelayanan kita. Karena itu, saudara, pelayanan mahasiswa TPS, jangan lagi kita kemudian meributkan, yang sana nyanyinya kurang keren, gitu ya. Yang sana nyanyinya terlalu tradisional. Yang sana nyanyinya, di sini. Saya juga merindukan, saudara-saudara boleh belajar. Generasi ini tentu, ini kritik saya, saudara, ya. Tapi yang bagian ini, saudara, boleh dengarkan, benar tidaknya. Tapi generasi ini, saudara, termasuk saudara, suka dengan, ya, seolah-olah hanya bisa menikmati suasana ibadah kalau kemudian, wah, seperti itu ya, wah, gitu ya, wah, Yesus, yes, gitu ya. Tetapi Alkitab mengajak kita juga, apakah kita bisa menemukan Allah di dalam keheningan, di dalam silence bersama Tuhan itu. Saudara, saya bersyukur, saya lahir di tengah tradisi Pentakosta. Sampai sekarang, saudara, saya tetap setia, saudara, di gereja Pentakosta. Meskipun saya hanya mendapat kesempatan ini, pelayanan mimbar malah di gereja lain, saudara, yang lebih tradisional. Tapi saya kumpulkan, kenapa ya Tuhan, gitu ya.
bagian dari misi yang harus saya umumkan. Saudara perhatikan bagian ini, bahwa kesatuan tubuh Kristus menjadi syarat yang mutlak, di mana Injil dan kerajaan Allah boleh ditegakkan melalui misi kita. Bagian yang kedua, saudara, bagian yang terakhir. Di dalam doa Tuhan Yesus ini, kita semua diarahkan untuk melihat misi sebagai misi yang mengubahkan dan misi yang membuat dunia percaya. Itu dimulai dari kehidupan kasih dan kemuliaan Kristus di dalam diri orang percaya. Seperti yang ditayangkan di dalam video-video kita, kesatuan itu tidak kemudian berhenti menjadi semacam persekutuan eksklusif, kelompok eksklusif yang tidak pernah menjangkau dengan kasih dan terang itu masuk ke dalam lorong-lorong gelap dari dunia ini. Tidak. Kita semua dipanggil di dalam KTP semua. Kita merenungkan, menggumulkan sungguh-sungguh. Itu dimulai dari kelompok-kelompok kecil itu. Apakah kasih itu nyata di dalam kelompok kecil kita? Di dalam pelayanan kita? Apakah kasih itu nyata? Seringkali saya sedih, saya marah. Kenapa? KTP sekedar hanya menjadi formalitas. Ada teman yang sakit, yang lain siap saja. Ada teman yang kemudian kirimannya telat, yang lain seolah-olah tidak tahu. Ini tantangan bagi kita. Perhatikan, saudara, dunia akan percaya kepada Kristus, kepada Bapa yang mengutus anak, ketika kasih itu dan kesatuan itu nyata di dalam tubuh Kristus, di dalam setiap kita, saudara. Itulah pentingnya kita terus mendoakan rekan-rekan pelayanan kita yang lain. Jember mendoakan, Surabaya mendoakan Kediri, demikian seterusnya, saudara. Terus menerus. Demikian pula antar pribadi kita, saudara. Kita ditantang untuk menyatakan kasih itu sebagai sesuatu yang orisinil dari kehidupan kita, sehingga dunia percaya bahwa Kristus mengutus kita. Saudara, mengakhiri bagian ini, saudara, saya ingin membacakan satu devosi refleksi dari Jean Vanier, seorang rohaniwan Katolik. Kesatuan tidak datang dengan menerima struktur-struktur luaran atau hukum dogma atau cara-cara ibadah. Kesatuan itu muncul dari hidup yang mengalir dalam diri kita dan melalui kita bersama. Kesatuan itu adalah hati dan budi yang diikat bersama, diikat di dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan demikian, kesatuan adalah nyanyian perayaan syukur tanpa tanda kemuliaan Allah. Dan dengan demikian, ekumenisme tidaklah untuk mengajak orang masuk dalam satu gedung gereja tertentu saja. Bukan itu. Namun untuk mendorong semua, mulai dari diri kita, untuk mencintai Yesus secara lebih sungguh dan untuk mengikuti secara lebih penuh piagam kehidupan, hidup kekal yang diberikan kepada kita oleh Yesus. Saudara, dua hal yang ingin saya simpulkan di dalam misi personal saudara. Sudahkah saudara menggumuli vokasio misi saudara di dalam bidang studi saudara masing-masing, dan kemudian mengkoreksi terus motif saudara menekuni bidang saudara? Apakah itu sungguh-sungguh saudara boleh pertaruhkan untuk kejayaan dan kemuliaan Allah semata, ataukah sebenarnya saudara sedang mengejar kepuasan diri, kepuasan daging saudara? Dan yang kedua saudara, di dalam misi komunal saudara, misi persekutuan, kesatuan tubuh Kristus, kesatuan umatnya dalam kasih Kristus dan Bapa. Saudara, mari kita sungguh-sungguh saudara, menyatakan kasih kita di antara saudara kita, sesama persekutuan, sesama anggota-anggota KTB. Dan biarlah dunia sungguh-sungguh melihat kasih yang otentik, yang nyata, yang orisinil di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kesatuan itu,
dunia akan percaya bahwa Kristus adalah utusan Bapa dan bahwa